Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saadah Daulaeh, NIM 200011156, kelas bimbingan konseling karir 3B. Saya akan mempresentasikan tentang rentang hidup super teori ruang kehidupan. Dalam pandangan Donald E. Super adalah konsep diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang atau vocational self-concept. Konsep diri vokasional merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Super sering menyatakan bahwa pandangannya adalah tersegmentasi dari beberapa dalil teori terkait dan ia berharap munculnya teori terpadu Brown 2007. Pada tahun 1953, Super menghasilkan 10 dalil. Kemudian tahun 1957 bersama Bakra dikembangkan menjadi 12 dan tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 dalil. Yaitu 1. Setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu di antara individu. 2. Berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Berbagai karakteristik kepribadian dan sifat lainnya begitu luas sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. 3. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. 4. Pilihan vokasional dan kompetensi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu membuat pilihan pekerjaan dan penyelesaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. 5. Proses perkembangan itu dapat disimpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran, dan dibagi lagi menjadi fantasi, fase tentatif dan realistis dari tahap eksplorasi, dan fase uji coba atau trial, dan fase stabil dari tahap pembentukan. 6. Pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik, kepribadian atau kebutuhan nilai, kepentingan, sifat dan konsep diri, dan kematangan karir serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya. 7. Keberhasilan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dan organisme. Dalam konteks pada setiap tahap kehidupan karir yang diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. 8. Kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. 9. Perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat, dan dengan bantuan untuk melakukan uji realistis atau reality testing, serta untuk mengembangkan konsep diri atau self-concept. 10. Proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Konsep diri adalah perpaduan antara kemampuan dasar yang diwariskan pada dasarnya. Proposisi ini mengatakan bahwa kebanyakan orang dewasa adalah apa yang mereka lakukan atau individu adalah cerminan dari pekerjaan atau peran utama orang tersebut. Untuk sebagian besar, proposisi ini berkaitan dengan life career Ramboy diusulkan oleh Super sebagai representasi dari lifespan, life phase, career development seperti yang ditunjukkan dalam proposisi ini. Super percaya bahwa berbagai segmen teorinya berlaku untuk pria dan wanita. Teori Super mengarah kepada perkembangan minat dan konsep dirinya yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karirnya. Perkembangan aspek psikologis dan sosioekonomis inilah terbentuk konsep diri atau self-concept individu sebagai hasil upaya mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan layanan dan bimbingan dan konseling, peran konselor masih dirasa kurang dalam pelayanan karir. Konselor hanya menekankan pada pelayanan karir jangka pendek seperti pemberian informasi untuk pemilihan jurusan. Pencakupan jangka panjang sangat kurang dalam pelayanan konselor, padahal dalam teori Super ini menyatakan bahwa teori perkembangan karir adalah sepanjang hidup atau lifespan career development. Contoh yang saya ambil dari teori Super lifespan life phase theory ini ialah seorang guru BK atas nama Mbak Nur Anissa Hasibuan tinggal di Desa Arse, Simaturki, Sumatera Utara sebagai guru BK di Mansatu Sibuhuan, yang dimana Mbak Anissa meyakini bahwa sangat penting bagi individu untuk memiliki pengetahuan tentang dunia kerja sebelum dilakukan konseling. Dalam memberikan layanan informasi karir, guru BK tidak hanya memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia karir atau suatu jabatan saja, akan tetapi guru BK juga harus membantu peserta didik mengenali karakteristik diri dan potensi-potensi yang dimilikinya agar kelak peserta didik dapat memilih karir atas suatu jabatan tertentu yang sesuai dengan profesi yang ada pada dirinya.